Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di ruang podcast Muslim Sipil. Mendengar, bergetar, tersadar. Ngobrol bareng saya Teh Lala dan Kang Zen. Lebaran kita kali ini sudah mulai dekat nih. Apa ya sebenarnya yang harus kita lakukan di saat-saat lebaran, di saat-saat kita harus kadang-kadang kita harus kan mudik tuh asik ya. Terus dan terkondisikan dalam kondisi sekarang itu pandemik. Gimana tuh ya? Nah, Kang Zen, Kang, gimana nih ya lebaran ini? Lebaran itu arti kata maknanya apa sih ya? Ya sebetulnya ini ya asik-asik aja sih sebenarnya ya lah ya. Jadi keadaan sekarang ini kalau kita bisa melihat dalemannya gitu ya. Sebetulnya ini adalah tanda-tanda kebaikan dari Allah. Kita sebagai muslim sipil ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bisa memahami setiap detail peristiwa yang Allah berikan. Termasuk sekarang. Kita kan sebelumnya nggak pernah nih podcastan. Apalagi join begini. Betul nggak? Iya, Ini benar. adalah bagian dari berkah. Dan ini ide dari anak kita. Iya. Dan itu juga luar biasa. Jarang-jarang anak kita ngasih ide sama kita. Kan gitu. Luar biasa Wah. itu. Jadi lebaran itu sendiri kalau kita lihat makna mendalamnya. Itu bahasa Jawa asalnya itu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Lebar. Wis lebar. Tahu nggak artinya? Apa tuh ya? Wis lebar. Itu Lebar. bukan lebar. Wis lebar itu udah selesai. Oh, beres. Beres ya. Jadi orang-orang kebayang saya sih dulu puasa lapar-lapar itu ya. Ini berapa lama lagi sih ya? Kapan selesainya? Akhirnya selesai setelah tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan, masuk 1 Syawal. Wis lebar. Sudah selesai, mereka bahagia, terus mereka bedukan gitu dan lain sebagainya begitu. Jadi kebayang saya sih begitu ya. Saya sih belum nanya juga sama orang-orang zaman dulu gimana. Cuman ya asalnya memang dari lebar, artinya ada rasa sudah selesai. Tunai sudah menjalankan Tunai. ibadahnya di bulan Ramadan ya. Yes, begitu ya. Dan juga kalau dilihat di kamus, lebar itu juga punya arti jembar. Ya, lembar jembar itu artinya lapang dada. Ya, lapang dada karena udah beres menyelesaikan tugasnya, bisa juga bermakna yang lebih hakiki lagi, yang lebih mendalam lagi, yaitu lapang dada karena sudah berguguran dosa-dosanya. Itu dahsyat itu, ya. Tapi kan kadang-kadang kita kan lebaran kalau kita kadang sedih kan berarti Ramadannya berakhir. Gimana dong? Ada perasaan apa mau bilang sih, wah udah beres gitu kan. Cuma kan ada perasaan, ya Allah, mau lagi dong Ramadan lagi dong. Ini teh banyak sekali gitu loh pahalanya gitu. Gimana tuh? Justru aneh sebetulnya. Sebetulnya ya gimana ya? Aneh kalau kita bersedih ketika Ramadan pergi, tetapi di saat Ramadannya kita nggak mengoptimalkan diri gitu. Itu aneh gitu. Tapi ketika sudah berusaha mengoptimalkan diri, ternyata banyak benturan-benturan, sedih merasa belum mengoptimalkan Ramadan saat itu. Ya itu wajar sekali. Kesempatan besar terlewat, sedih. Siapa yang kagak sedih, ya nggak? Iyalah. Ya, siapa yang kagak sedih? Tapi kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Karena sebetulnya yang sedang kita cari bukan Ramadan, tapi wajah di balik Ramadan itu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di bulan Ramadan itu sampai ketemu sama Allah, kan sinyalnya sedang gede banget tuh Ramadan itu. Kayak wifi kalau sinyalnya udah gede, tau kan wifi? Istri, oh, itu mah wifi ya. Wifi ya. Itu kalau sudah sinyalnya udah gede, itu kan download, upload, browsing itu kan gampang. Nah ini Ramadan itu sinyalnya gede, maka pahala itu gampang turun, ampunan gampang turun. Maka ketika bulan Ramadan itu terlewat, ada rasa, waduh sekarang jadi susah turun. Nah sebetulnya ketika pas Ramadan itu, kita dapat sebuah momen yang luar biasa. Salah satunya Lailatul Qadar. Ketika dapat momen itu, kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika sudah terkoneksi kepada Allah, Masya Allah ya. Jadi setelah bulan Ramadan selesai itu berasanya tetap Ramadan. Nah itu. Mungkin sesi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu kita bisa mengupgrade ya, kayak HP gitu, di-upgrade gitu ya. Oh, meren. Kayaknya sih begitu ya. Jadi Di-upgrade. walau dalam kondisi apapun tidak Ramadan, kita masih bisa terkoneksi dengan baik karena upgrading kita tuh sudah memenuhi gitu. Bisa lebih apa namanya? Enak lah kita gitu untuk koneksi, nggak lowbat lagi. Kalau lowbat sih apa namanya? Nggak susah jaringan itu yang biasanya Iya. loading. Susah loading ya, loading apa loading ya. Susah iya, jaringannya lemah ya. Itulah. Ya. Bisa nggak seperti itu? Kalau misalnya kita bisa mengupgrade di bulan Ramadan itu, insya Allah kita bisa lebih mungkin berpotensi untuk lebih bisa terconnected dengan Allah. Iya, sangat bisa. Makanya Allah kasih nama setelah Ramadan itu artinya Syawal. Bulan Ramadan itu setelah itu bulan Syawal artinya peningkatan. Maka orang yang terjebak, gitu, terjebak dengan bulan Ramadannya, terlekat sama bulan Ramadannya, tapi lupa ada siapa di balik itu, maka ketika bulan Ramadan pergi, dia sedihnya berlebihan seolah-olah setelah bulan Ramadan nggak ada Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Oh, iya juga ya. Jadi Itu kufur ya, nikmat lagi ya. Iya, padahal Allah kan ada all the time, selalu ada. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Selalu hadir Allah. Ya. Maka bulan Ramadan itu memang momentum yang sangat luar biasa. Tapi nggak ada istilahnya kita ketika di luar bulan Ramadan, berarti kita kehilangan semangat beramal soleh. Nah ini berarti orang-orang yang bisa jadi belum menuhankan Allah, dia bisa jadi baru menuhankan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Serem juga ya. Serem aja jadinya. Jadi syirik dong kalau kayak gitu. Bahaya makanya. Makanya bahaya itulah gitu. Kan kalau kita menuhankan yang selain Allah, walaupun itu Ramadan yang dalam tanda kutip mulia gitu sama Allah dibilang, bisa jadi syirik ya. Iya. Ya, salah satu ciri-cirinya itu ya kita terlalu bersemangat beribadah ketika di bulan Ramadan dan terlalu sangat tidak bersemangat beribadah ketika Ramadan bulan doang gitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah menuhankan Ramadan tuh ibadahnya cuma bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Harusnya kan Ramadan tuh jadi sebuah, kan nama juga Ramadan. Asal katanya ar-ramado itu artinya panas membakar terik. Panas terik membakar, nah gitu artinya dalam bahasa Arab. Maksudnya di bulan itu memang sedang panas di Arab itu. Dan di bulan itu juga secara konotatif bermakna untuk membakar dosa-dosa kita. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Maka disuruh kita memperbanyak sedekah, itu membersihkan. Membaca Quran, membersihkan. Ya, mandi ayat kan gitu. Sholatnya diperbanyak, membersihkan. Ya, membersihkan. Jadi makanya harusnya setelah lewat bulan Ramadan itu memang kita harusnya bahagia, gembira karena bersih. Saya lihat Lala, kalau Lala habis mandi itu kan ceria, cantik, bersih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, artinya apa? Harusnya begitu rasanya. Orang habis dimandiin kok sedih, itu sebetulnya aneh. Sebetulnya loh ya, kok sedih. Kesannya tuh, aduh mandinya tadi baru pakai sabun belum kasih air. Yang kok gitu juga kali. Kesan sedih habis bulan Ramadan. Kita harus gembira, tapi gembiranya bukan gembira karena seperti orang habis selesai di penjara, bukan itu. Tapi gembiranya karena sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau habis dibersihkan itu sedih sebetulnya. Maka ya kalaupun sedih yang tepat, gembira yang tepat. Begitu. Berbicara tentang bersih berarti apa zakat fitrah itu juga proses dari pembersihan itu juga ya Kang ya? Iyalah, zakat sendiri kan artinya membersihkan dan menumbuhkan artinya. Maka orang-orang yang tidak berzakat itu ya bisa jadi ya kayak tadi pakai sabun tapi nggak dikasih air. Tapi kan sekarang itu banyak dalam tanda kutip kan orang kesusahan tuh zaman pandemik sekarang kan. Jadi ya istilahnya untuk zakat, apalagi kalau misalnya orang yang punya banyak anak gitu, penghasilan pas-pasan, bahkan kadang-kadang membuat makan aja susah gitu. Itu gimana tuh solusinya tuh untuk zaman sekarang? Apa perlu terus dia minta terus habis tuh berzakat fitrah? Bagaimana tuh?
Ya, sebetulnya Islam itu sederhana. Kalau kita ya nggak punya kemelekatan yang berlebihan terhadap harta, sebetulnya masalah itu sangat mudah diselesaikan. Tapi ketika kita eh, punya kemelekatan, ya akhirnya kemarin ketika kan bagi-bagi apa tuh, kan ada bagi-bagi sembako itu ya, Mm, bagi-bagi sembako itu temen ada yang cerita, mm, ya punya mobil, rumah, nah, dia nggak dapat sembako, nggak dapat jatah, mm, marah-marah, kok aku nggak dikasih? Nah ini kan mentalnya, ya mm, padahal punya mobil. Kan kalau mau bicara berlepas, kita kan sedang membersihkan diri. Tuh punya mobil, punya motor, punya apa, masih banyak aset sebetulnya yang bisa dijual untuk membeli sekedar beras 3 kilogram. Sebetulnya, sebetulnya. Ya Allah sebenarnya menguji, sedang yang kita cintai ini apa sih, Allah atau harta? Maka era pandemik ini sebetulnya betul-betul era apa ya? Filterisasi mm. keimanan seseorang. Bener nggak dia tuh beriman kepada Allah? Atau dia dia hanya cari aman hidupnya, belum cari iman? Itu sih teh. Kalau misalnya gini, kita kan ya dalam tanda kutip punyalah tetangga yang kurang mampu gitu. Terus kita kasih entah itu uang atau beras gitu. Tapi sih maksud kita supaya dia bisa berzakat fitrah. Itu gimana tuh? Apakah kita ngomong ini buat zakat fitrah ya? Enak nggak sih kalau kita ngomong kayak gitu? Atau gimana baiknya ya? Ya begini ya, Islam itu kan sederhana. Kalau nggak bisa berzakat berarti menerima zakat. Mm-mm. Kalau nggak muzaki berarti mustahik. Zakat fitrah ya. Pertama eh, kita bedakan dulu asumsi ini ada zakat fitrah, zakat mal. Kalau Mm-mm. zakat mal emang berat, tapi kalau zakat fitrah itu ya walaupun di era pandemi ini insya Allah masih bisa diusahakan sih ya. Tapi kalau betul-betul nggak punya penghasilan dan nggak ada lagi barang yang bisa, aset yang bisa dijual, Mm-mm. diberdayakan untuk jadi uang, Mm-mm. ya nggak ada lagi sama sekali ya. Kalau rumah mah jangan lah, kan itu Tempat tinggal tempat atau tinggal ya. Tapi kalau motor masih punya dua, ya itu ya, punya mobil, punya ini, punya itu, ya masih bisa sebetulnya. Jadi jangan sampai kita bermental mustahik padahal kita masih muzaki. Jangan sampai kita bermental pengen nerima padahal kita masih bisa memberi. Ya, sebetulnya itu Allah tuh sedang menegur seseorang, kita kah atau siapapun juga, ya, ketika dia itu selama ini dimudahkan berzakat. Tapi Mm-mm. hari ini dengan pandemik ini ternyata dia agak tidak mudah berzakat. Ya, itu Allah sudah menegur, jangan-jangan hartanya selama ini yang dipakai dan lain sebagainya itu kurang bersih. Ya, maka Mm. kalau kamu nggak juga berzakat, nanti aku ganti posisi kamu jadi mustahik. Innalillahi wa inna ilaihi Kan begitu raji'un. kira-kira kan. Kita kan nggak siap lah. Nggak Iya. mau lah kita jadi penerima zakat ya. Penerima zakat ketika kita masih mampu berzakat. Iya. Kecuali memang Allah sudah takdirkan ya. Kita untuk menerima zakat. Nah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang fisabilillah, para ustadz ustazah itu nggak harus miskin, itu bisa menerima zakat sebagai fisabilillah. Iya, Asbabnya iya. kan ada itu ya. Ada. Itu nggak Iya. apa-apa. Tapi Subhanallah. kalau kita atau seseorang yang biasanya muzaki tiba-tiba menjadi miskin lalu menjadi mustahik, ya ini harusnya teguran buat orang-orang tersebut, ya buat kita juga teguran ya, begitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah lah, semoga di bulan Ramadan ini kita lebih baik dan menjelang Idul Fitri juga kita bisa berzakat fitrah. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Nah, mengenai Idul Fitri sekarang nih kayaknya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Idul Fitri sekarang nih kayaknya dalam era pandemik ini agak prihatin juga ya. Biasanya yang kita, rame gitu, kita punya apa Bisa acara, hore-hore ya. subhanallah, takbiran suami sama anak-anak takbiran di masjid, hidup suasana malam. Habis itu para istri di rumah mungkin menyiapkan semua makanan, lebar, apalah yang bisa kita siapkan Itu maksudnya para rumah-rumah. istri itu, emang suaminya punya berapa istri itu? Maksudnya bukan gitu, istri-istri dari suami-suami Oh gitu. gitu. Kirain. Bukan gitu Iya, iya, Nah, iya. gitu. Nah, gimana ya kita memaknai Idul Fitri di tahun seperti ini? Ah,
ini luar biasa sebetulnya. Ketika ada pertanyaan bagaimana kita memaknai Idul Fitri di tahun seperti ini, sebetulnya pertanyaan itu ketika saya mendengarnya, seperti mendengar, bukankah tahun ini Idul Fitri bisa lebih dimaknai begitu? Oh gitu Gitu ya. perasaan. Keren tuh. Keren cara pandangnya. Ya, kenapa? Karena ya tahun ini lah Idul Fitri itu bisa lebih dimaknai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Tahun-tahun sebelumnya lebih kepada materialis, Mm. ya, arahnya bendawi, baju baru, ya, mungkin ada yang punya mobil baru, ya, punya rumah baru. Tapi bukan istri baru loh. Oh enggak, enggak, istri mah yang lama aja terasa baru. Cia. Ya, jadi sekarang ini makna Idul Fitri lebih berasa sebetulnya. Kan Aid itu artinya kembali. Aid, kembali. Kalau Fitri itu artinya fitrah. Kembali fitrah. Aid juga bisa diartikan tahun, ya. Hari raya. Aid juga. Idul Fitri, hari raya Fitri, hari raya fitrah. Fitrah itu apa? Berasal dari kata fatoro. Yang artinya itu memecah, membelah, membagi. Iftar. Pernah dengar iftar? Iya, pernah. Berarti sedang Buka memecah. puasa. Break. Break itu memecah, membelah, membagi. Puasa kan fast ya, puasa fast. Break fast. Itu orang sarapan itu kan habis berbuka puasa setelah malamnya puasa, cuman pakai tidur gitu. Kan dibilang sarapan, breakfast ya, atau breakfast, nah begitu ya. Nah, jadi ketika kita Ramadan masuk ke Idul Fitri, maka kita harus iftar. Apa itu iftar? Kalau bahasa gampangnya membatalkan makan kita, membatalkan puasa kita, membatalkan puasa kita dengan makan, dengan minum. Ya, kita setelah 1 bulan puasa batal saat itu. Sebagaimana kalau hitungan harinya setelah 13 jam kita puasa batal iftar. Jadi iftar itu membatalkan. Dan kita belajar ternyata ya, iftar dari rasa lapar aja begitu indah. Batal dari rasa lapar aja begitu indah. Apalagi batal dari rasa benci. Batal dari rasa kecewa. Berbuka dari rasa susah. Berbuka dari rasa misalnya dendam, iri, dengki. Nah, kita harus iftar. Maka Idul Fitri itu saatnya kita berbuka. Udah maafin semua orang. Berlapang dada, jembar tadi itu loh. Lebar ya, jembar. Idul Fitri itu kembali kita terbuka, kita nggak tutup-tutupan lagi, kita nggak saling simpen aib tidak saling simpen benci lagi, saling memaafkan. Makanya temanya tuh berbuka itu saling memaafkan. Tema yang ditradisikan di Indonesia itu ya saling memaafkan. Iya. Ya. Betul nggak menurut Lala gimana? Ya memang sih seperti itu. Ya, saya punya pengalaman sedikit nih. Kan saya pernah salah paham bersama tetangga yang memang nggak begitu dekat juga sih. Nah, salah paham itu saya tidak mengerti kenapa dia menyalahpahami saya, padahal sih maksud saya sih baik gitu kan. Entah rencana saya tentang ini, tentang itu gitu kan. Nah, tapi akhirnya saya berusaha memaafkan dengan cara berhusnuzon kepada dia. Jadi saya tidak memikirkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia sebarkan di antara orang-orang. Tapi saya memikirkan bahwa dia ini adalah ciptaan Allah. Dia ini adalah umat Rasulullah. Dia sholat, dia juga mengaji. Pasti ada kebaikan yang tidak saya lihat. Jadi selama ini saya menanamkan pada pikiran saya, orang itu baik. Orang itu baik. Sapa. Jadi saya sapa, saya hubungi, saya berusaha memaafkan diri saya sendiri yang terutama yang kadang-kadang berhusnuzon. Bersuuzon, salah kebalik-balik atuh. Nah, kan kayak gitu. Lama-lama Allah dekatkan. Justru hubungan kita sekarang manis sekali gitu loh. Ya Allah, ternyata bisa jadi selama ini itu ada sedikit getaran yang tidak bisa nyambung ke saya dan dia gitu. Karena saling bersuuzon gitu. Padahal kita bisa jadi baik sama baik gitu kan. Tapi ketika kita sudah saling memaafkan, lapang, jembar. Itu betul tuh rasanya tuh. Fitri.
berbuka, lapang gitu. ya. Ya Allah, alhamdulillah. Kayak kita dalam ruangan pintunya ketutup semua panas, buka pintunya, dapat. Gitu. Nah begitu. Iya. Jadi sekarang nyaman sekali gitu, nyaman sekali, alhamdulillah. Nah, Iya. itu mungkin tradisi memaafkan di Indonesia gimana tuh? Kan kita itu kan dalam porsi yang pribadi ya, individu kayak gitu kan. Ya simpel-simpel aja lah, kecil-kecil aja. Nah, sekarang kita kan sering lebaran tuh kan memaafkan apa tuh pakai macam-macam, pakai broadcast. Ya. Kadang-kadang kita jawabnya copy paste. Kan repot kan, banyak gitu loh yang ngucapin juga copy paste, yang ngejawab juga copy paste. Itu gimana, Kang? Jadi sebetulnya bahasa yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia sudah bagus, saling memaafkan. Tapi pada prakteknya justru saling minta maaf. Nah ini yang nggak pas, bukan nggak bagus, nggak pas sesuai dengan judulnya. Dan Islam menyuruh itu di Quran itu memaafkan, bukan minta maaf. Kalau minta maaf, minta ampun kepada Allah. Kalau memaafkan kepada manusia, jangan dibalik. Minta maaf kepada manusia, sama Allah memaafkan. Ini kebalik lah. Ya. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sungguhnya Allah itu maha pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Menyukai kemaafan itu Allah menyukai orang-orang yang suka memaafkan. Ya, memaafkan. Kalau minta maaf kepada makhluk menjadi sebuah tradisi, berbahaya. Akhirnya nanti ada ketergantungan, dia belum minta maaf sama aku nggak akan maafin. Bahaya. Bahaya. Ya. Jual mahal. Ini jual mahal, emang dia Tuhan apa? Ya kan begitu ya. Jadi disuruhnya itu memaafkan. Nah ini di Indonesia yang unik lagi itu salah satunya di era medsos lah. Itu minta maaf nggak jelas ke siapa. Udah mah bukan memaafkan tapi minta maaf. Ya, terus nggak jelas sama, terus diupload di Facebook. Saya minta maaf kepada kawan-kawan di Facebook, misalnya begitu ya. Atau di broadcast, ke seluruh. Itu kan kalau di broadcast di WhatsApp atau di Line atau di IG nggak ada broadcast ya istilahnya. Belum ada BB ya. Itu secara apa ya? Secara kesungguhan itu lebih kepada formalitas dibandingkan totalitas. Iya, berasa tuh kalau misalnya kopas berasa banget. Iya, kita kan nggak mau uzon sih sama yang broadcast itu ya sebetulnya. Iya, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Sebenarnya nggak mau uzon ya, cuman saya sendiri ya ketika melakukan itu merasa ini formalitas. Saya kalau mau sungguh-sungguh maafkan aja dari saya doakan dia. Maka disuruh itu memaafkan, dan itu juga kalau memaafkan itu tidak harus pas bulan Ramadan. Nah, tetapi pas Idul Fitri. Cuman pas Idul Fitri itu sebagai pembuktian kita sudah batal dari rasa benci, kita maafin. Iya. Dan itu adalah urusan kita sama Allah, memaafkan itu. Enggak kita sini, kamu kan pernah nyakitin saya maafin kamu deh. Bukan gitu, itu sombong juga sama gitu. Ya. Tapi memaafkan itu memang bukan karena orang lain salah juga. Ini sekarang terbangun sebuah asumsi memaafkan itu harus orang lain salah, kita maafkan orang itu. Nah, kadang-kadang orang itu benar, cuma kita berpikir salah tentang orang itu. Nah, itu betul, seringkali seperti itu. Makanya kita maafkan orang itu bukan karena orang itu salah, tapi karena kita ingin membersihkan diri kita. Atau jangan-jangan, Kang, yang namanya kita mampu memaafkan itu adalah sebuah bentuk kemenangan ya? Ya, kemenangan itu, memaafkan itu. The winner, ya, bisa memaafkan. Taqabbalallah minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Allah akan terima puasa kita kalau kita punya dada lapang yang mampu menerima kenyataan yang ada. Kalau kita masih sempit, jengkel, iri, dengki, ya belum iftar, belum fitrah, belum berbuka. Ya, maka saya katakan tadi kan, ya ini justru hakikatnya Idul Fitri itu ya di era pandemik ini berasa. Bukan sekedar karena salam-salaman, formalitas. Apalagi pas salam-salaman dengan non muhrim, dengan nggak kena kan secara pandemik nggak boleh, itu sama non muhrim lihat-lihatan, malah ada kotoran baru muncul. Iya, begitu ya. Ya, dia nggak cerita pengalaman saya loh. Iya. Nah, itu makanya apalagi mudik itu macet. Mudik itu ya. Itu kan intinya pulang kampung.
walaupun sempat diperdebatkan pulang kampung mah mudik itu bedanya. Ya, apa Indonesia terserah. Ya jadi pulang kampung itu ya kalau kata Bapak Presiden kita itu kan pulang kampung itu tidak di waktu Lebaran gitu ya, tidak di momen-momen Lebaran. Kalau di momen-momen Lebaran namanya mudik gitu ya. Nah kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, kalau bicara mudik itu kan lebih banyak pemborosan. Iya sih benar. Pemborosan. Tapi nih ya, lebih kalau saya secara pribadi sih lebih melihat mudik itu adalah sebuah kebutuhan dari orang tua kita gitu. Ya. Kadang-kadang kan orang tua kita, aduh kangen, pulang dong, ini kan Lebaran gitu kan. Jadi kita sebagai anak itu bisa jadi dalam tanda kutip kita sudah ya bisa mengunjungi orang tua kapan saja, tidak harus Lebaran gitu kan. Cuma keinginan orang tua nih sangat-sangat kuat gitu loh. Jadi bisa jadi itu sebuah ungkapan bentuk berbakti kita kepada orang tua. Ya. Nah, itu kita harus bagaimana gitu loh. Ya. Ya, menurut Akang gimana tuh? Setuju. Kalau niatnya begitu, dipersilahkan mudik. Kalau perlu nggak harus mudiknya setiap Lebaran, tapi setiap bulan. Tekor atuh. Kalau jauh ya. Oke, begitu ya. Yang pertama itu setuju ya. Kedua, ya kita lihat bercermin ke diri kita masing-masing lah. Kita pulang kampung memang betul kangen sama orang tua, atau pengen eksistensi kita dilihat oleh warga kampung bahwa kita udah lebih sukses dari warga kampung di sana. Nauzubillah min dzalik. Misal ya, kita kembali ke situ ya. Ketiga ya, karena unsur pemborosan ini juga perlu kita lihat ya. Pemborosan banyak apa istilahnya, udara kan lebih terkotori dengan banyak kendaraan. Iya sih, hilir benar. mudik seperti itu, apalagi plus macet dan lain sebagainya ya. Jadi kita perlu melihat dari sisi itu, maksudnya seperti apa? Jadi kalaupun kita mudik, ya, maka pastikan kita niatnya benar, satu karena Allah, dua memang ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Dan kita kepada anak-anak kita jangan membiasakan. Jadi biasakan anak-anak kita itu nanti ya kalau ingin bertemu kita itu karena kasih sayang, bukan karena Lebaran. Jadi Lebaran itu ya seperti kita kan pernah dulu diskusi tentang ulang tahun, nanti lama-lama mungkin nanti kita boleh juga lah ulang tahun itu bagaimana ya. Akhirnya apa kan, ada rumah tangga yang nyaris bercerai atau bahkan bercerai karena apa? Karena suaminya lupa ulang tahun istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal betul-betul lupa. Istrinya menganggap itu nggak perhatian. Padahal itu kan membuat menyusahkan diri sendiri. Nah, ini juga jangan sampai kita membuat sebuah kesusahan kepada anak kita. Anak kita kalau kangennya kapan aja. Jangan kangennya ditutup di penjara sama Lebaran. Lebaran kok nggak pulang sih? Kamu sayang nggak sih sama orang tua kamu? Ya. Nah ini kita kan tapi kalau ini kan sudah emang dulu kan tradisinya begitu. Iya. Dari dulu itu. Nah kita harus putuskan itu. Kalau menurut saya sih, sehingga apa? Nggak ada lagi tradisi mudik, ke depannya itu nggak harus ada tradisi mudik. Orang pulang kampung itu bertemu orang tuanya bisa setiap saat, setiap waktu. Iya sih. Kalau saya sih berpikir begitu. Menurut Lala gimana? Ya sih, kalau melihat dari generasi kita yang seumuran kita sekarang tuh sudah memahami bahwa yang namanya pulang kampung atau mudik itu memang tidak harus di waktu Lebaran gitu kan. Nah mungkin generasi ke atas kita itu yang mungkin harus kita pahami. Dan mungkin generasi ke bawah kita, anak-anak kita nih yang perlu kita ajari kembali mungkin cara yang benar seperti yang Akang bilang tadi gitu loh. Seperti itu. Jadi ya namanya kasih sayang bisa kapan saja. Kasih sayang terjalin bukan karena suatu acara atau suatu istilahnya momen gitu loh. Tapi memang itu buah dari sebuah rasa yang terbentuk gitu, dikasih sama Allah gitu kan, bisa kapan aja. Iya sih, memang seperti itu seharusnya. Dan memang yang saya tahu juga mudik itu tradisi Indonesia. Oh ya? Iya, yang saya tahu ya, tradisi Indonesia. Kalau di Arab sana sama orang tua ya betul-betul setiap hari disayangnya kan. Iya sih, saya melihat orang Arab itu subhanallah ya, kalau sama orang tua terutama kepada ibunya, uminya itu sangat-sangat menghormati gitu, sangat-sangat sayang, sampai istilahnya tuh keberkahan kehidupan dan keluarganya itu adalah tergantung dari perhatian dan kasih sayang orang tuanya itu kan, sama dia gitu. Keridoan orang tuanya maksudnya gitu. Betul. Iya.
Nah, setelah itu kan kita kan nih eh, era pandemik ya sekarang. Aduh, subhanallah, ya Allah ya Rabbi. Ada nikmatnya. Berasa sih nikmatnya kita semakin kumpul sama keluarga, setiap hari bisa Mm, berjamaah sama anak dan suami. mm, Itu luar biasa Allah kasih nikmat. Kalau menurut saya sih mm. era sekarang ini sebenarnya era di mana Allah menyembunyikan nikmatnya yang paling luar biasa gitu. Yang bisa Mengeluarkan nikmat iya yang salah. selama ini tersembunyi Yang mungkin. iya, ya itu maksudnya. Nah, benar. Nikmat yang luar Kata-kata biasa. Akang lebih lebih bagus itu betul. Ya, yang tadinya tersembunyi maksudnya sekarang kita rasakan, ternyata Heeh. ini teh nikmat gitu kan. Oh iya ya. Nggak ketahuan Subhanallah. kalau nggak ada pandemik ya. Nggak ketahuan gitu loh. Heeh. Ternyata teh anak teh solih gitu kan. Ah, Ternyata teh anak-anak teh perhatian sama uminya gitu kan. Oh, iya ya. subhanallah. Kadang-kadang Masya kan Allah. yang kita sebenarnya nggak sempat melihat kebaikan-kebaikan yang selama ini mungkin kita sibuk gitu kan, terlalu Hmm, banyak kesibukan gitu. Tapi ya. karena Allah tetapkan waktu ini, ya Allah banyak sekali yang bisa saya lihat gitu. Hmm. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Nah, Hmm. sekarang kan gimana tuh Kang? Karena era pandemi ini kan banyak sekali dalam tanda kutip cara beribadah kita yang terbatasi ya. Mungkinnya seperti ini maksud saya cara Hmm. beribadah itu. Biasanya kita salat berjamaah atau yang laki-laki salat berjamaah, jadi Di tidak lagi masjid di maksudnya. masjid, tidak Hmm. berjamaah di masjid lagi, tarawih di masjid, Hmm. tidak lagi takbiran ramai, tidak lagi dikumandangkan bersama-sama Hmm. gitu kan. Hmm. Walaupun ada juga sebagian masjid yang tetap Hmm. ramai gitu kan. Terus bersalaman-salaman juga Hmm. kita tidak boleh menyentuh gitu kan. Hmm. Padahal kan kadang-kadang kan kita kan Pengen peluk, eh berpelukan. cipika-cipiki gitu ya Allah kangen gitu Ah, kan sama teman-teman gitu mm-mm. kan subhanallah tuh gimana kan? Ya, itu sebuah teguran indah, pesan cinta dari Allah kepada kita semua bahwa ternyata yang selama ini kita anggap berislam tuh seperti itu, bisa jadi bukan seperti itu. Allah tuh sedang membuat kita semua disuruh bertafakur, Hmm, disuruh berzikir dan bertafakur hmm, di rumah. Supaya apa? Supaya kita ini paham, sebetulnya ibadah itu bukan ritual saja, tapi harus ada spiritnya. Sekarang kan hmm, kita ibadah itu seperti bernapas. maksudnya? Kalau Lala napas sadar nggak? Sadar kalau ditanya. Nah kita ibadah juga gitu. Allahu Akbar, Allah azan, langsung ke masjid. Ah, Nah, pulang selesai zikir, malah. Nah, ya apa ya, kayak napas aja gitu. hmm, Tidak ada dibutuhkan, tapi nggak dinikmati. hmm. Nah, Allah itu dalam bahasa yang saya tangkap, ya, Allah itu sedang pengen ibadah itu harusnya dibutuhkan dan dinikmati. Hmm, Coba cari deh kenikmatan. hmm, hmm, Hmm. hmm, Ya selama ini misalnya kalau kita sholat berjamaah, ketemu imam, imam imam kita itu sujud dan rukunya cepet, ya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak dapat nikmatnya sholat itu kan puncaknya kenikmatan sholat itu di saat ruku dan sujud. Dan saat terdekat hamba dengan Allah di waktu sujud. hmm, Maka ketika sujud itu kita pastikan ada nikmat di situ. Nah kita hmm. sedang baru terlelap nikmat pas sujud. Tek, Allahu Akbar kata imamnya. Kita nggak sempat. Iya. Nah misal begitu ya. Jadi kita disuruh menemukan Allah itu bukan hanya di ruang-ruang masjid yang megah. Hmm, Ya. Tapi Allah itu ada dimanapun juga. Siap nggak umat Islam punya mental bahwa Allah itu meliputi segalanya? iya, iya. Allah kasih ujian dengan PSBB sementara, walaupun yang tetap ke masjid juga ada di zona hijau ya mangga, ya silahkan, tapi tetap dengan kehati-hatian. Apalagi kesananya kan kemungkinan kalau dari beberapa teori konspirasi gitu, Mantap. ya itu virus corona ini nggak bakal selesai, nggak akan ada vaksinnya sebagaimana HIV, nggak ada vaksinnya. Gitu. Nggak ada vaksinnya ya. Virus HIV itu kan nggak ada. Hmm, Apalagi yang nggak ada vaksinnya tuh ya. hmm, Nah itu ada yang nggak ada vaksinnya. Kenapa? Karena corona sendiri belum ketemu hmm, hmm, ya. Nah artinya apa? Berdasarkan ya kalau menurut menurut itu ya Ibu Siti Fadilah itu mantan
Menteri Kesehatan ya. Kesehatan. Iya, betul. Itu lebih berbahaya flu burung dibandingkan COVID-19. COVID-19. Kenapa? Flu burung tuh 2-3 hari orang kena sekarang, 3 hari kemudian bisa mati. Cepat kalau flu burung itu. Kalau ini kita masih ada 14 hari. Masih ada 14 hari. Makanya bisa jadi sih ya, ini agak terburu-buru juga ditetapkan sebagai pandemik oleh dunia internasional. Tapi ya walau alam, karena kita bukan bidangnya juga ya gitu ya. Betul. Kita ya cuman di sini tuh ya ngikut aja kata pemerintah dan ulama kita yang kita pahami. Ya sudah, kita ikuti aja. Cuman di dalam mengikutinya kita harus dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan berilmu mengikutinya. Oke, saya ikuti. Ada hadis Nabi yang mengatakan disuruh kita lari dari wabah sebagaimana kita lari dikejar oleh binatang buas, singa atau bagaimana gitu kalau hadisnya ya. Jadi ya sudah, kita menghindari. Tapi kita harus komitmen. Karena kita hari ini ya menghindari ya, tidak ke masjid dan sebagainya, memilih seperti itu, apalagi kita zona merah. Maka saya sendiri sebagai trainer ketika ada yang undang, saya menolak memilih. Saya menjaga komitmen saya. Ya, walaupun ketika saya datang itu sebetulnya kan financial income datang, pemasukan, ya pemasukan datang. Tapi saya tidak memilih untuk menghadiri. Ya. Kenapa? Komitmen. Adapun kalau keluar itu ke pasar itu tidak memilih, kita memanggil pasar yang datang ke rumah. Iya, online. Online. Pasar yang datang ke rumah ya. Memilih berkomitmen dengan apa yang kita pilih. Yang penting gitu. Yang nggak boleh itu adalah menurut saya sih ya, yang kurang pas itu nggak ke masjid tapi ke pasar setiap hari, nggak ke masjid tapi ke mall, nggak ke masjid tapi nongkrong di luar ngobrol. Ya ini bermasalah kalau begitu ya. Nah kalau mau keluar ya keluar berhati-hati, dia memilih itu ya pilihan dia mungkin menganggap oke, saya benar, saya akui saya nggak taat sama pemerintah dan ulama yang ada di Indonesia, tapi saya taatnya sama Allah suruh saya ke masjid. Oke, itu pilihan, no problem ya. Ya, nggak masalah itu ya. Yang penting nggak boleh kita saling berdebat, karena ketika berdebat getaran energi kita akan turun. Ketika energi turun, imun turun, imun turun, penyakit mudah masuk. Ya, saya sih curiga. Ya, virus corona ini memang menyerang orang-orang yang daya tahan iman dan imunnya sedang lemah. Orangnya tinggi bisa jadi, cuman kan orang itu kan iman naik turun. Iya. Nah, pas sedang naik dia nggak kena, pas sedang turun datang coronanya ya kena. Iya. Betul. Gitu. Mungkin karena capek gitu ya. Karena capek itu kan, ya Allah. Lihat tenaga medis yang kena iya, itu. Ya Allah. Padahal orang-orang baik gitu kan yang kita kenal itu kan. Orang baik, orang solih gitu, Masya Allah gitu. Tapi ya mungkin itu jalannya, bisa jadi itu kan jalan yang dibukakan sama Allah juga ya. Dia untuk itu syahid juga. Syahid di jalan Allah gitu. Subhanallah. Ya gitu. Ya. Memaknai lebih dalam tentang apa yang diberikan sama Allah, qada dan qadar ya Kang ya. Beriman pada takdir. Sudah. Terus salaman ketika lebaran juga nggak disuruh sama Nabi, nggak ada perintah khusus gitu ya. Apalagi berpelukan cipika-cipiki ya. Nggak ada perintah khusus gitu lah. Iya sih, enggak, cuma kan itu ungkapan aja gitu, mudik kasih sayang. ya pas lebaran itu ya, itu kan boleh kapan aja. Mudik juga pas lebaran nggak ada perintah khusus, sebenarnya kita sedang dimurnikan sama Allah. Barakallah. Dan dimurnikan, bukan itu loh yang namanya Idul Fitri, bukan itu loh yang namanya lebaran, bukan itu loh yang namanya hari raya. Allah sedang memurnikan kita. Ya. Memurnikan kita. Gitu ya. Kita dimurnikan, ketika kita dimurnikan itu kan, murni itu bahasa ininya kholaso, bahasa Arabnya, yang akhirnya menjadi ikhlas. Gitu ya, kita ikhlas. Ya. Walaupun ini pandemik ini ada bilang konspirasi dan lain sebagainya, kalau kita ikhlas, Allah nolong kita. Allah pasti nolong kita. Nggak mungkin Allah nggak nolong kita. Ya kan Maha Penolong Allah. Iya. Kan kita bilang ya karena budu, ya karena stain. Kecuali kita bilangnya bohong-bohongan selama ini. Astagfirullahaladzim. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong pertolongan. Gitu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah sudah diberikan, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang terjadi sampai kita tetap bisa dalam keridhaan Allah lah. Ya Allah ridhoin ya. Amin, amin ya. Amin. Apa nih pesan-pesan terakhir yang bisa kita sampaikan terakhir di acara Pesan-pesan ini? terakhir. Pesan-pesan terakhir di acara ini. Ya pesan terakhir, pesannya lah di acara ini ketika kita sudah membahas tentang Lebaran, mudik, ke pandemik, Idul Fitri. Ya Allah, kayaknya momen ini teh sangat luar biasa ya. Apa yang kita bisa maknai dari semua yang terjadi saat ini nih, momen ini. Maknanya sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa manai apa yang terjadi saat ini semuanya dengan kacamata husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima semua takdir Allah pasti untuk membaikkan kehidupan kita, pasti ada pesan-pesan kasih sayang Allah di antara semua kejadian yang ada. Nah, merugilah orang-orang yang tidak bisa syukur hikmah. Kan ada syukur tuh, ada syukur nikmah, ada syukur hikmah. Syukur hikmah itu orang yang bisa mengambil hikmah dari segala peristiwa. Nah, mudah-mudahan dengan percakapan bincang-bincang kita ini ya, Allah semakin menyadarkan kita semua dan para pendengar ya, pendengar podcast Muslim Sipil, mudah-mudahan Allah buat kita semakin sadar, semakin bisa memahami hakikat-hakikat kehidupan ini dengan lebih baik, lebih dahsyat, lebih nikmat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Ya begitulah dari ruang podcast Muslim Sipil. Semoga bisa kita bersama mendengar, bergetar dan tersadar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.